Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Oke, kembali lagi kita ke dalam video pembelajaran, dimana pada video kali ini kita akan membahas mengenai mata kuliah Kimia Organik 2 ya. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah mengenai lanjutan dari derivat asam karboksilat. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah membahas dua macam kelompok senyawa derivat asam karboksilat, pada video kali ini kita akan membahas tiga kelompok senyawa derivat asam karboksilat lainnya. Sebelum melanjutkan lebih jauh mengenai penjelasan materi, ada baiknya saya sampaikan terlebih dahulu untuk capaian pembelajaran yang ingin diraih dari materi ini ya. Adapun capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang apa itu derivat asam karboksilat. Bukan hampir sama ya, tapi memang sama dengan capaian pembelajaran pada video sebelumnya ya. Oke, untuk mencapai hal itu, nah pada pembahasan kali ini kita akan membagi outline pembahasannya menjadi 4 bagian. Nah, karena pada minggu lalu kita sudah bahas dua macam kelompok senyawa derivat asam karboksilat, yaitu anhidrida asam karboksilat dan halida asam. Maka pada video kali ini kita akan membahas 3 senyawa lainnya, yaitu di sini ada ester, kemudian ada amida, dan yang terakhir kita akan bahas mengenai nitril ya. Nah, adapun secara keseluruhan subbagian dari setiap pembahasan tentunya dari setiap kelompok senyawa tersebut kita akan mencoba mengulik tentang bagaimana tata namanya, juga kita akan melihat bagaimana pembuatan serta reaksi-reaksi yang melibatkan senyawa-senyawa tersebut. Dan terakhir, sebagai tambahan, pada materi ini kita juga akan membahas mengenai penggunaan kelompok senyawa derivat asam karboksilat pada proses sintesis. Jadi kita mau melihat nih, mencoba melihat sedikit penggunaan derivat asam karboksilat sebagai reaktan pada sebuah reaksi sintesis ya. Oke, langsung saja. Nah, senyawa pertama yang akan kita bahas pada video kali ini itu adalah ester. Nah, ester ini juga merupakan salah satu kelompok derivat asam karboksilat. Ester itu adalah senyawa yang merupakan produk dari reaksi esterifikasi. Nah, jadi nama reaksinya itu ada reaksi esterifikasi, sedangkan produknya itu dinamakan senyawa ester. Bagaimana rumus umum dari senyawa ester? Nah, senyawa ester itu punya rumus umum RCOOR, di mana RCO-nya ini berasal dari pemutusan gugus hidroksil asam karboksilat, sedangkan OR-nya itu hasil dari pemutusan rantai hidrogen pada alkohol ya. Jadi kalau di sini gugus yang perginya adalah hidroksil, kalau di sini adalah ion hidrogen yang pergi. Jika dilihat dari sifat fisiknya, senyawa ester ini dia sifatnya polar. Nah, tapi dia tidak dapat larut di dalam pelarut air atau tidak larut di dalam pelarut polar seperti H2O. Padahal kebanyakan pelarut polar umumnya itu mampu melarutkan senyawa atau zat terlarut yang polar juga. Nah, kenapa sih tiba-tiba di sini ester yang sifatnya polar tidak dapat larut di air? Nah,
Hal ini disebabkan karena pada ester itu mereka tidak memiliki ikatan hidrogen pada umumnya. Jadi, meskipun dia bersifat polar, tapi pada senyawanya itu dia tidak memiliki ikatan hidrogen ya. Itu salah satu ciri penting dari senyawa ester. Di sini ada beberapa contoh senyawa ester. Nah, untuk senyawa ester ini sendiri, itu ada yang sifatnya sintesis, ada juga yang dia esensial. Nah, atau bisa berasal dari alam. Di sini ada beberapa senyawa ester esensial yang coba saya berikan sebagai contoh untuk senyawa ester. Yang pertama itu kita punya oktil asetat. Nah, oktil asetat untuk rumus strukturnya seperti ini. Ini berasal dari asam asetat dengan oktanol ya. Jadi ini bagian asam asetatnya CH3CO ya. Nah, harusnya kan kalau asam asetat itu adalah CH3COOH, OH-nya pergi. Nah, ikatan antara OH-nya putus, nanti masuklah ikatan O dari oktanol. Bisa kalian hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau ada 8 karbon kan, kemudian dia punya fungsi OH dari oktanol. Tapi ketika sudah ketemu nih si asam asetatnya sama oktanol, melalui reaksi yang esterifikasi, nah dia akan membentuk senyawa ester yang dinamakan oktil asetat. Dan salah satu penghasil oktil asetat atau kita bisa mensintesis oktil asetat secara esensial itu berasal dari buah orange ya. Kemudian ada juga isopentil asetat. Kalau isopentil asetat itu banyak terdapat esensialnya di buah pisang atau banana. Contoh lain dari ester itu ada etil butirat. Nah, kalau etil butirat ini bisa kita temukan pada buah nanas atau pineapple. Pineapple, itu ada lagunya ya yang sempat viral. Oke, selanjutnya ini juga ada bentukan dari ester siklis. Nah, kalau ester siklis ini adalah ester siklis ini dia termasuk ke dalam gugus lakton. Nah, tadi kan di awal itu pembahasan kita akan juga membahas tentang lakton. Apa sih lakton? Nah, jadi lakton itu adalah ester yang dia berbentuk siklik ya. Nah, ini salah satu senyawa lakton. Dan biasanya kita bisa ekstrak dia dari kokonat atau kelapa. Jadi banyak terdapat di senyawanya itu, banyak terdapatnya di kelapa kalau yang esensialnya ya. Oke. Selanjutnya gimana sih tata nama untuk senyawa kimia organik? Itu umumnya mereka punya aturan khusus atau nomenklatur ya. Tata cara penamaannya itu ada 2 cara. Kalian bisa menggunakan nama IUPAC dan nama trivial ya. Paling mudah itu adalah penamaan dengan nama IUPAC karena kita sudah punya sudah ada standar tersendiri dan ada aturan sehingga penamaannya itu jelas. Mudah untuk diingat ya. Nah, untuk penamaan ester secara IUPAC, caranya adalah kita bisa menuliskan nama alkil, di mana alkilnya ini berasal dari gugus alkohol biasanya, yang akan diikuti dengan induknya. Nah, induknya ini berasal dari asam karboksilatnya. Ya, dimana induknya ini diberi akhiran OAT. Ya, tadi dari asam karboksilat dibuang OAT-nya, diambil kata belakangnya. Nah, misalnya di sini saya punya contoh pertama, di nomor 1, dengan rumus struktur HCOOCH3, maka nama esternya menjadi metil. Nah, jadi ini adalah alkilnya nih. Alkil itu yang terikat pada oksigen, ya, sedangkan induk itu yang terikat di gugus CO-nya, ya, karbon oksigennya. Nah, di sini alkilnya adalah metil dan induknya itu adalah metanoat karena dia punya satu karbon, itu kan metana kalau dari alkana. Kemudian ditambahi akhiran OAT menjadi metanoat. Sehingga untuk rumus struktur pada nomor 1 ini nama IUPAC-nya adalah metil metanoat. Nah, untuk penamaan trivial,
Nama trivial itu caranya juga cukup mudah, tinggal kalian ingat nama alkilnya tidak berubah tetap. Yang mengalami perubahan itu adalah di induknya. Nah, nama trivial untuk induk metanoat itu kan adalah formiat, sehingga nama trivial untuk metil metanoat itu dinamakan metil formiat ya. Atau kita lihat di rumus struktur nomor 2. Nah, di sini jangan lupa alkil itu yang terikat pada oksigen ya, oksigen tunggal saja. Sedangkan induk itu yang termasuk ke dalam komponen CO. Jadi yang berkaitan langsung dengan CO itu termasuk induknya. Di sini alkilnya karena dia cuma punya satu karbon, CH3, maka namanya metil. Nah, induknya itu ada O-nya, C-nya ada 2 yang terikat pada CO, 1 dan C dari CO-nya itu sendiri. Jadi karena ada 2, maka namanya menjadi etana. Nah, akhirnya kita ganti OAT menjadi etanoat. Sehingga namanya menjadi metil etanoat. Sedangkan nama trivialnya adalah metil asetat, karena nama trivial dari etanoat itu adalah asetat. Nah, begitu pula dengan contoh nomor 3, 4, dan 5. Di sini ada etil propanoat, metil butanoat, dan etil pentanoat ya. Saya harap ini cukup jelas untuk penamaan. Jadi penamaan cukup mudah ya. Tinggal mencari nama alkil dan indukan OAT-nya. Kalau dia alkilnya, jangan lupa alkil itu ada senyawa yang terikat pada O. Jadi karbon yang terikat pada O-nya saja. Sedangkan induk itu karbon yang terikat pada gugus CO dan C pada CO-nya juga kita hitung untuk menentukan nama induknya. Nah, untuk sifat-sifat dari senyawa ester, pertama dari sifat fisiknya, dia tidak memiliki ikatan hidrogen. Nah, karena dia tidak dapat memiliki ikatan hidrogen, meskipun dia bersifat polar, dia tidak dapat larut dalam air. Nah, namun ketika dia walaupun dia tidak memiliki ikatan hidrogen, tetapi di dalam senyawanya itu terdapat ikatan van der Waals. Kemudian sifat fisik yang kedua, kalau dilihat dari suhu, nah kalau senyawa ester itu berada pada suhu yang rendah, dia bersifat sedikit polar. Nah, semakin tinggi suhu, senyawa ester itu cenderung menjadi senyawa yang non-polar. Nah, dibandingkan dengan asam karboksilat, ester ini kurang reaktif ya. Ini kurang reaktif. Kalau kita ingat di video sebelumnya itu kita sudah pernah bahas urutan kereaktifan senyawa derivat asam karboksilat. Itu kan yang paling reaktif adalah halida asam, kemudian anhidrida asam, baru ester. Nah, makanya dikatakan di sini ester kurang reaktif karena dia nomor 3 urutannya. Kalau dilihat dari wujud ya, ester ini wujudnya itu pada suhu rendah, hampir sama sih dengan asam karboksilat ya. Pada suhu rendah cenderung dia wujudnya itu cair yang encer. Kemudian pada suhu agak mulai tinggi tetap berwujud cair tapi viskositasnya meningkat sehingga dia agak kental ya, dia cair tapi yang agak kental, viskositasnya meningkat. Dan kalau sudah suhunya mulai tinggi, wujudnya itu menjadi padat. Nah, makanya karena dia tadi termasuk ke dalam derivat asam karboksilat, jadi ada beberapa sifat yang memang sama dengan senyawa asam karboksilat. Salah satunya pada wujud ini ya. Kemudian kalau dilihat dari titik didih dan titik leleh, karena dia tidak memiliki ikatan hidrogen, ester ini titik didih dan titik lelehnya cenderung rendah kalau dibandingkan asam karboksilat. Nah, untuk kelarutannya, karena pada suhu karena dia tadi tidak memiliki ikatan hidrogen, umumnya tuh ester itu susah larut dalam air ya, atau susah larut dalam larut polar ya. Nah, ester yang berada pada suhu yang rendah itu sedikit memiliki kelarutan yang sedikit mudah larut. Semakin tinggi suhunya, nah ternyata
ester ini makin mudah larut. Jadi semakin tinggi suhunya dia semakin mudah larut. Dan untuk daya hantar listriknya, ester itu tidak memiliki daya hantar listrik atau dia bersifat larutan yang merupakan senyawa yang bersifat non-elektrolit. Nah, ini ada beberapa sifat kimia, sifat fisik dan kimia dari ester. Nah, ini ada beberapa jenis ester. Jadi ester itu ada yang bisa berupa sari buah-buahan. Nah, ini adalah ester yang dari alkohol. Jadi dia berasal dari alkohol, dari reaksi alkohol dengan asam karboksilat. Umumnya itu pada suhu rendah dan suhu menengah. Jadi semisal kayak rum. Nah, rum ini kan ini bahan yang banyak digunakan pada pembuatan kue misalnya. Nah, ini kan memang ada kandungan alkoholnya ya. Nah, rum itu kalau secara kimia organik sebenarnya nama senyawanya itu adalah etil format ya. Dari etanol dengan asam formiat atau asam metanoat. Kemudian ada N-pentil asetat, ini biasanya merupakan aroma pisang. Jadi berasal dari buah pisang. Kemudian ada isopentil asetat, ini bisa diekstrak dari buah pir. N-oktil asetat dari jeruk. Nah, ini yang perisa jeruk biasanya banyak digunakan sebagai perisa jeruk. Ada apel, metilbutirat, kemudian etilbutirat itu ada nanas, dan N-propilbutirat itu ada aprikot. Nah, kebanyakan senyawa ester memang karena dia memiliki aroma yang khas, kebanyakan itu digunakan sebagai, bisa dimanfaatkan sebagai zat perisa salah satunya. Untuk ester yang kedua itu bisa berupa lemak dan minyak. Nah, selain itu ester juga bisa berupa lilin atau wax. Ini umumnya ester yang memiliki suhu yang tinggi dan bentuknya itu padat ya. Nah, contohnya ada lilin tawon. Lilin yang dari tawon itu, kemudian ada juga lilin karnauba. Ini contoh-contoh yang masuk ke dalam senyawa ester. Nah, seperti saya bilang, senyawa ester itu dapat terbentuk dari reaksi esterifikasi, di mana reaksi esterifikasi yang melibatkan asam karboksilat itu reaksinya adalah berupa alkohol. Nah, di sini untuk mekanismenya dapat dilihat seperti ini. Ini ada sebuah asam karboksilat yang memiliki rumus fungsi RCOOH. Nah, yang bereaksi dengan alkohol, biasanya yang masuk atau yang akan mensubstitusi gugus OH pada asam karboksilat itu adalah ion hidrogen ya. Maksud saya maksud saya yang akan mensubstitusi gugus OH pada asam karboksilatnya itu bukan ion hidrogen, tapi yang akan mensubstitusinya itu adalah gugus OR atau alkil oksigen ya. Nah, H+ ini di sini, jadi yang pertama itu pada proses pemisahannya adalah H+, H-nya ini akan menjadi gugus pergi dulu. Jadi yang pergi pertama itu adalah ion H-nya menjadi H+. Nah, ketika ini jadi terlepas ikatan antara O dengan H di sini, awalnya akan terlepas sehingga karbonnya di sini itu bermuatan positif. Nah, selanjutnya di sini adalah, nah ini yang reaksi esterifikasinya, ini pereaksinya. Pereaksinya itu berupa alkohol yang ada gugus OH. Nanti dia akan menyerang si karbon yang bermuatan positif ini. Jadi gugus alkoholnya itu akan menyerang si karbon yang bermuatan positif pada asam karboksilat. Nah, sehingga terjadi pembentukan struktur yang seperti ini. Jadi ikatan yang putus itu nanti adalah ikatan antara O dan H kalau pada alkoholnya ya. Sehingga menyebabkan senyawa OR, alkil oksigennya itu bermuatan positif. Nah, seperti oksigen muatan positifnya pindah ke oksigen. Nah, di sini nanti terjadi penyusunan kembali ion H+. Nah, ion H yang awalnya berikatan dengan oksigen di sini itu akan terlepas. Dia akan berikat dengan O. O dari gugus hidroksil asam karboksilat.
Nah, perikatan antara H, OH ini akan membentuk H2O, sedangkan yang ini nanti akan kita protonasi ya, terbentuk ion protonasinya. Nah, ini putus, yang ikatan di sini putus, mengakibatkan nah, di sini esternya terprotonasi, nanti akan terbentuklah si ester dengan rumus umum RCOOR. Ini adalah mekanisme reaksi esterifikasi. Nah, ini gambar rumus umumnya, rumus umum dari reaksinya. Jadi, rumus umum reaksi dari esterifikasi. Ini sebuah asam karboksilat direaksikan dengan alkohol. Kalau dia diesterifikasi akan terbentuk ester dan H2O. H2 ini hasil reaksi samping yang tetap. Nah, kebalikannya, kalau misalnya ester kita reaksikan dengan H2O, ini namanya adalah reaksi hidrolisis, dia mengalami reaksi hidrolisis, maka kembali akan dihasilkan alkohol dan bentuk asam karboksilat awalnya. Reaksi esterifikasi itu termasuk reaksi reversibel. Ke arah kanan dia reaksi esterifikasi, ke arah kiri dia merupakan reaksi hidrolisis. Nah, ketika suatu reaksi itu mengalami reaksi reversibel, maka di sana berlaku prinsip Le Chatelier atau kesetimbangan reaksi. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, misalnya kayak suhu, kemudian jumlah zat atau jumlah mol, reaksi dan produk, dan juga tekanan ya. Nanti ada ini merupakan materi di kimia dasar, kalau bisa diingat. Dimana kalau misalnya ditinjau dari suhu, biasanya reaksi itu kalau dia reaksinya eksotermis, maka penurunan suhu itu akan menyebabkan reaksi biasanya bergeser ke kanan. Tapi kalau endotermis, peningkatan suhu itu menyebabkan reaksi bergeser ke kanan, seperti itu. Nah, kalau tekanan biasanya cara mudah mengidentifikasinya, kalau semakin tinggi tekanannya diperbesar, reaksi itu akan bergerak ke arah yang memiliki koefisien reaksi lebih rendah ya. Nah, ini contoh reaksi esterifikasinya. Nanti silahkan dibaca kembali mengenai materi kesetimbangan reaksi berdasarkan prinsip Le Chateliernya. Nah, untuk esterifikasi, di sini kita misalnya punya senyawa asam asetat direaksikan dengan etanol. Nah, nanti akan terbentuk etil asetat. Kalau di sini, kalau pada asam karboksilatnya, mekanisme reaksinya secara singkat itu adalah gugus ikatan antara karbon dengan gugus hidroksil itu terputus. Kemudian pada alkohol itu ikatan antara oksigen dengan hidrogennya yang terputus pada gugus fungsi OH. Nah, kemudian OH dengan H-nya bersatu, ya tersubstitusi. Jadi ini adalah reaksi substitusi nukleofilik. Sedangkan untuk reaksi hidrolisis, di sini kita contohnya punya senyawa metil salisilat atau wintergreen. Nah, ini senyawa yang umumnya digunakan sebagai bahan baku pembuatan balsem, minyak urut, atau juga campuran pada koyo, aromaterapi pada koyo itu dia menggunakan senyawa metil salisilat. Karena ini senyawanya ini memberikan aroma yang khas dan rasa hangat. Nah, ini adalah reaksi hidrolisisnya. Dimana pada reaksi hidrolisis yang ini akan terjadi pemutusan rantai antara CO dengan O-nya ini. Nanti akan masuk ya, membentuk asam salisilat dan metanol. Nah, ini jadi reaksi pada ester itu sifatnya bolak-balik, ada reaksinya bersifat reversibel.
Nah, selain reaksi esterifikasi, juga terdapat reaksi transesterifikasi ya. Nah, apa sih yang dimaksud kalau reaksi ester tadi adalah antara asam karboksilat dengan alkohol membentuk ester. Untuk reaksi transesterifikasi, itu ada sebuah reaksi antara ester dengan alkohol. Jadi, ester yang sudah terbentuk kita reaksikan lagi dengan alkohol yang akan menghasilkan ester baru dengan gugus alkil yang terikat pada oksigen karbonil dari alkohol yang baru. Nah, jadi reaksinya itu kalau transesterifikasi itu antara ester dengan alkohol. Pada reaksi transesterifikasi ini terjadi reaksi substitusi gugus alkil pada oksigen karbonil ester. Nah, bisa untuk lebih mudahnya bisa kita lihat pada reaksi. Di sini ada ester metil asetat direaksikan dengan alkohol berupa etanol, maka dia akan terbentuk ester baru dan alkohol baru. Sama reaksinya itu adalah reaksi substitusi. Yang terlepas apa? Yang terlepas pada reaksi ini, kalau untuk esternya sendiri itu dia akan melepaskan ikatan antara karbon dengan gugus OR-nya ya. Jadi di sini C dengan ikatan yang ini akan terputus, sedangkan pada etanolnya itu ikatan antara O dan H yang akan jadi gugus pergi itu adalah CH3 CH2O-nya, gugus OR-nya. Nah, gugus OR nanti akan ketemu dengan gugus RCO dari asetat membentuk ester baru dan gugus pergi yang ini OR dari asetat itu kan ketemu hidrogen membentuk alkohol baru. Nah, jadi transesterifikasi itu ester, simpelnya adalah ester dengan alkohol untuk menghasilkan ester dan bentuk alkohol baru. Produknya itu berupa ester lagi dan alkohol, tapi alkoholnya bentuk baru. Yang berbeda dengan reaktannya. Secara keseluruhan, sebenarnya untuk reaksi seperti yang saya sebutkan di awal, reaksi asam karboksilat maupun derivatnya itu semuanya, hampir semuanya itu merupakan reaksi substitusi ya. Proses reaksi itu adalah proses reaksi substitusi. Nah, ini ada beberapa manfaat ester. Jadi ester itu seperti saya bilang tadi, yang biasanya berasal dari buah-buahan, itu biasanya digunakan sebagai aroma atau essence pada makanan, perisa makanan juga bisa. Kadang ada juga yang menggunakan sebagai bahan baku pembuatan aromaterapi ataupun parfum, karena dia memang menghasilkan aroma yang khas. Sedangkan untuk ester lemak itu bisa kita gunakan untuk pembuatan mentega, margarin, ataupun sabun. Nah, ester lilin tadi bisa digunakan untuk cat mobil ataupun lilin untuk membatik ya. Yang untuk ester lilin, esensialnya itu bisa didapatkan dari tawon ataupun dari daun palma Brasilia. Nah, itu adalah ester. Sekarang kita masuk ke lakton. Kalau lakton apa sih lakton? Nah, lakton itu mirip dengan ester, tapi bedanya adalah kalau ester itu kan rantainya terbuka. Nah, kalau lakton itu adalah ester dengan rantai siklik atau rantai tertutup. Biasanya lakton ini atau ester siklik ini terbentuk dari pemanasan asam hidroksi karboksilat dalam larutan asam ya. Jadi senyawa asam hidroksi karboksilat itu yang dipanaskan dalam larutan asam, dia akan membentuk ester siklik atau lakton. Ini ada beberapa contoh lakton, misalnya kayak asam askorbat, nah bentuknya kan siklik. Kemudian ada nepetalakton, ada juga iridomimecin. Nah, kalau asam askorbat itu bisa kita temui pada vitamin C. Jadi pada bahan makanan yang mengandung vitamin C itu biasanya ditemukan senyawa asam askorbat. Nah, di sini sama sih bentuknya ester, tapi
strukturnya berbentuk siklik tertutup. Umumnya, lakton yang stabil itu adalah lakton dengan cincin 5 dan cincin 6. Jadi maksudnya dengan persegi 5 atau persegi 6 lah. Seperti itu bentuknya. Nah, karena dia sebenarnya kan ester juga, tapi bedanya dia adalah ester dalam bentuk siklik atau tertutup. Nah, karena memang sama-sama berasal dari ester, jadi sifat fisik dan kimianya umumnya hampir sama dengan ester. Jadi semakin tinggi suhunya, dia biasanya semakin mudah larut dalam pelarut. Kemudian sifatnya juga polar, tapi umumnya tidak terlarut dalam pelarut polar, seperti itu. Bentukannya juga sama, pada suhu rendah dia berbentuk cair, pada suhu agak sedang, ketika semakin naik suhunya itu bentuknya cair dengan viskositas yang lebih tinggi, atau maksudnya lebih kental, cairan itu menjadi lebih kental, dan semakin tinggi suhunya dia akan jadi juga berbentuk padatan. Oke, saya harap sejauh ini cukup jelas untuk videonya. Nah, sekarang contoh senyawa, bukan contoh sih, tapi kelompok senyawa asam karboksilat lainnya itu ada kelompok amida. Nah, untuk amida itu rumus umumnya atau rumus fungsi kimianya itu adalah RCONH2. Jadi kalau untuk amida ini ada asam karboksilat yang gugus OH-nya digantikan oleh amina atau NH2 ini, ya. Untuk tata nama amida itu tata caranya secara iupak, kita cukup menghilangkan kata asam dari asam karboksilat, kemudian akhiran OAT-nya kita ganti dengan kata amida, ya. Misal kita punya awalnya adalah asam etanoat. Nah, karena gugus OH-nya pergi digantikan dengan amina NH2, maka namanya itu asamnya dibuang. Nah, etanoatnya tetap, etananya tetap, OAT-nya dibuang, dan ditambahi kata amida, sehingga namanya menjadi etanamida, atau trivialnya asetamida. Jadi ada amida di terakhirnya. Ini juga agak lebih gampang juga sih, jadi tinggal kalian menghitung jumlah karbonnya ada berapa. Jadi gunakan alkananya, tapi akhiran belakangnya ditambahi amida, kamsahamida gitu ya, kayak bahasa Korea. Oke, nah kalau yang ini karena karbonnya ada 3, kemudian dia terikat pada NH2, pada amina, maka namanya menjadi propanamida atau propionamida. Kalau karbonnya ada 4, butanamida atau butiratamida. Dan seterusnya, ya. Nah, jadi penamaan amida ini cukup mudah juga. Nah, untuk pembuatannya, jadi proses pembuatan amida, kalau ester tadi di reaksi pembuatannya ada dengan esterifikasi. Nah, kalau amida ini ada beberapa proses reaksi pembuatannya. Yang pertama, kita bisa membuat amida dengan cara mereaksikan anhidrida asam asetat dengan amonia, ya. Nah, di sini kita punya, bukan anhidrida asam asetat, maksudnya adalah anhidrida asam karboksilat, ya. Kalau anhidrida asam asetat aja berarti kita cuma bisa menggunakan anhidrida asam asetat. Nah, kalau anhidrida asam karboksilat kan kita bisa pakai anhidrida asetat, atau anhidrida asam metanoat, atau butirat anhidrida. Nah, kan banyak. Jadi amida itu bisa dibuat dari anhidrida asam karboksilat dengan amonia. Nah, ini contohnya kita pakai asetat anhidrida misalnya. Direaksikan dengan 2 mol amonia. Nah, di mana nanti pemutusan rantainya itu adalah ikatan antara C dan O, antara 2 gugus tadi. Kan bentuknya adalah RCOOR. Nah, jadi yang putus itu CO-nya ini. C dengan O yang sama-sama mengikat oksigen.
Nah, di sini untuk amonianya sendiri nanti akan terurai menjadi amina NH2 dan ion H+. NH2-nya masuk ke gugus asil. Gugus asil itu RCO. Nah, membentuk senyawa amida CH3CO NH2 atau asetamida. Sedangkan senyawa satunya lagi itu tetap seperti ini, CH3COO NH4 ya. Dia bisa membentuk dua buah senyawa amida dengan plus H2O nanti. Nah, ini setengah reaksinya dulu. Ini reaksi yang belum selesai. Tapi yang jelas ini sudah terbentuk amidanya. Reaksi pembuatan amida yang kedua, kita bisa juga mereaksikan ester ya. Ester, sekarang kalau tadi asetat anhidrida, sekarang kita pakai ester sebagai reaktannya. Dan pereaksinya tetap amonia ya. Kalau di sini ikatan yang putus itu sama, ikatan yang putusnya itu antara ikatan karbon dengan O. Jadi nanti dia akan membentuk terurai menjadi senyawa asil dan senyawa asilnya itu adalah RCO ini. Nah, di sini terurai, amonianya terurai menjadi amina dan ion H+. Aminanya akan berikatan dengan senyawa asil membentuk amida. Nah, ini senyawa amidanya membentuk asetamida, sedangkan gugus RO-nya, gugus alkilnya, gugus alkil pada gugus alkil yang terputus tadi nanti akan berikatan dengan H membentuk alkohol ya. Di sini membentuk etanol. Nah, jadi kalau ester dengan amonia kita reaksikan itu hasilnya adalah amida dan alkohol. Kemudian ada lagi selain dengan menggunakan ester, kemudian menggunakan asetat karboksilat anhidrida atau anhidrida asam karboksilat. Nah, kita juga bisa menggunakan asetil klorida ya, atau ini senyawa dari asetil klorida ini adalah senyawa halida asam ya. Asetat klorida. Nah, di sini contoh halida asam. Sama, reaksinya juga menggunakan amonia. Ini juga sama, ikatan yang akan putus itu ikatan antara asil, jadi harus terbentuk senyawa asilnya ya ketika maupun ketika halida asam ataupun ketika halida asetat maksud saya, atau halida karboksilat ataupun anhidrida karboksilat maupun ester, itu yang senyawanya nanti ikatannya itu akan terputus untuk membentuk asil. Asil itu apa sih? Asil itu RCO, itu yang masuknya gugus asil. Nah, di sini sama tersubstitusi juga, substitusi nukleofilik. NH3 atau amonianya akan terurai menjadi NH2 menjadi amina dan H+. Nah, aminanya akan menggantikan posisi halidanya atau menggantikan posisi klorida di sini. Sehingga terbentuk asetamida. Nah, ini senyawanya adalah NH4 plus Cl-min. Nah, kalau diteruskan ini, kalau ini masih dipecah lagi, ini bisa terbentuk produknya menjadi NH3 dan HCl ya. Nah, pembuatan amida yang terakhir. Jadi pembuatan amida ini ada 4 cara. Bisa menggunakan
anhidrida asetat, anhidrida karboksilat, kemudian bisa menggunakan ester, juga bisa menggunakan anhidrida karboksilat. Nah, kita juga bisa membuat amida dengan cara memanaskan garam amonium karboksilat. Nah, jadi pada pemanasan garam amonium karboksilat ini sebenarnya reaksi lanjutan dari reaksi ini nih, reaksi anhidrida dengan amonia. Nah, pada reaksi anhidrida dengan amonia ini kan meskipun sudah dihasilkan senyawa amida, nah kita masih punya senyawa lain yaitu garam amonium ini, garam amonium karboksilat. Nah, kalau garam amonium karboksilat tadi, atau garam amonium karboksilat ini kita panaskan, nah ini bisa terbentuk senyawa amida lagi. Nah, di sini dipanaskan, maka dia akan terbentuk asetamida, dan yang terakhir ada H2O sebagai reaksi sampingnya. Jadi ada 4 cara pembuatan asam karboksilat. Intinya tuh gini ya, jadi dalam pembuatan senyawa derivat asam karboksilat itu harus ada gugus asil. Jadi pemutusan rantai itu harus menghasilkan gugus asil, di mana nanti gugus asilnya inilah yang berikatan dengan senyawa lain dengan cara substitusi, reaksi substitusi. Oke, dan seperti kebanyakan senyawa derivat asam karboksilat lainnya, jadi seperti pada video sebelumnya itu, ciri dari derivat asam karboksilat itu kan dia kalau mengalami reaksi hidrolisis atau dihidrolisis, itu akan kembali ke bentuk asam karboksilatnya, atau produk yang terbentuk itu adalah asam karboksilat. Nah, di sini kita mau lihat bagaimana reaksi hidrolisis dari amida untuk dibentuk kembali ke senyawa asam karboksilat. Nah, untuk amida ini bersifat sangat kuat, atau dia karena amida ini kan senyawa yang paling kurang reaktif berdasarkan dari urutan kereaktifan derivat asam karboksilat. Nah, karena amida ini sangat kuat atau dia kurang reaktif, maka dia tahan terhadap proses hidrolisis. Nah, untuk bisa menghidrolisis senyawa amida itu ada caranya atau ada triknya, yaitu dengan menggunakan asam atau basa pekat. Jadi kita menggunakan pelarut asam atau basa pekat sebagai katalis agar bisa terjadi proses atau reaksi hidrolisis amida. Nah, proses hidrolisisnya itu akan terjadi dan baru dia kembali menghasilkan asam karboksilatnya. Ini contohnya. Misal kita punya senyawa amida ya. Benzoanamida ini, benzoanamida. Nah, ini adalah dari asam benzoat. Nah, namanya itu adalah benzoamida. Kita hidrolisis dengan H2O. Nah, agar bisa dihidrolisis, ini harus diberi atau harus dilakukan proses reaksinya itu harus berlangsung pada keadaan asam, di mana menggunakan katalis HCl 35%. Nah, dengan sistem reflux, nah nanti akan dihasilkan asam benzoat dan amonium klorida. Nah, ini adalah hasil reaksi hidrolisisnya. Jadi catatannya kalau hidrolisis amida itu harus pada kondisi asam atau basa pekat. Selain di hidrolisis, amida juga bisa mengalami reaksi reduksi. Nah, amida yang direduksi dengan menggunakan litium aluminium tetrahidrogen itu akan menghasilkan amina, ya, senyawa amina. Sedangkan amida yang direduksi terhadap laktam itu yang akan terbentuk adalah amina siklik. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya N-metil dodekanamida ya. Ini senyawa amida, kita reduksi menggunakan litium aluminium tetrahidrogen dan juga dengan senyawa eter sebagai zat pereaksinya, maka
produk yang terbentuk itu adalah amina ya. Nah, kalau ini terhadap laktam, produk yang terbentuknya itu adalah amina, tapi amina siklik ya, dalam bentuk siklis. Nah, amida ini ada bentuk polinya ya. Sama kayak polimer, poliester. Amida juga memiliki senyawa poli. Nah, contoh poliamida yang paling penting itu adalah protein. Jadi protein itu merupakan salah satu contoh senyawa poliamida. Nah, contoh poliamida protein yang dibuat manusia itu adalah poliamida sintetik nilon 6,6. Ini dibuat dari asam adipat, yaitu suatu asam karboksilat dengan heksametil enadiamina. Nah, ini suatu diamida. Nah, ini contohnya ya. Dan yang terakhir, senyawa derivat asam karboksilat lainnya itu ada senyawa nitril. Nah, untuk nitril ini, gugus OH-nya itu bukan cuma OH yang terganti, tapi OOH-nya digantikan oleh gugus N atau nitrogen. Untuk tata namanya, kita kasih imbuhan asam dan OH-nya hilang, di mana akhirannya itu akan menjadi nitril atau oninitril. Misalnya, ini awalnya kan ada asam asetat, nah menjadi CH3CN. Namanya kan awalnya menjadi asam asetat, itu asamnya hilang menjadi etanonitril ya. Atau tripilnya menjadi asetonitril. Atau ini dia dari asam benzoat menjadi benzena karbonitril atau benzonitril. Kan benzena karbonat. Untuk pembuatannya, nah reaksi pembuatan nitril ini untuk reaksi pembuatannya dia menggunakan reaksi substitusi nukleofilik SN2 antara anion karbonitrogen dengan alkil halida primer ya. Jadi menggunakan alkil halida primer dengan natrium karbonitrogen. Jadi pakai reaksi substitusi nukleofilik 2, nanti kita akan dapat senyawa nitril. Atau bisa juga dengan cara mendehidratasi amida primer menggunakan tionil klorida atau diposfor pentaoksida, atau bisa juga menggunakan anhidrida asetat. Nah, ini adalah prosedur umum pembuatan nitril. Jadi yang bagian kenapa nitril itu masuk ke dalam derivat asam karboksilat ini dari reaksi ini. Ya, ini reaksi lainnya. Dan di sini kita pakai amida, kemudian menggunakan tionil klorida dan benzena pada suhu 80 derajat Celcius, nanti akan dihasilkan senyawa nitril. Ya, sini etil heksanamida, maka terbentuk 2 etil heksana nitril. Nah, untuk reaksi nitril ada beberapa reaksi. Pertama, kalau menggunakan reaksi hidrolisis, jadi nitril itu bisa dihidrolisis. Kalau hidrolisisnya itu pada kondisi asam, maka yang terbentuk itu adalah amida yang terhidrolisis lanjut menjadi asam karboksilat dan amonium. Sedangkan kalau pada hidrolisisnya itu pada kondisi basa, nah reaksi ini itu akan merubah nitril menjadi ion karboksilat dan amonia. Dengan pengasaman ion karboksilat nanti dirubah menjadi asam karboksilat. Ya. Untuk reaksi reduksi nitril itu bisa kita reduksi dengan reaksi litium aluminium tetrahidrogen. Nah, nitrilnya akan menghasilkan amina primer, sedangkan menggunakan reduktor diisobutyl aluminium hidrida
yang terbentuk itu adalah aldehid. Jadi kalau untuk reduksi itu tergantung reduktor yang kita gunakan. Yang terakhir itu ada reaksi Grignard. Nah, kalau dengan reaksi Grignard nitril itu akan menghasilkan yang namanya senyawa keton ya, gugus keton. Ada beberapa manfaat dari derivat asam karboksilat untuk sintesis. Untuk manfaatnya ini sebenarnya bisa kalian sambil cari-cari informasi di buku-buku, baca buku, ataupun juga di e-book online. Nah, jadi silahkan rajin untuk mencari informasi tambahan juga. Untuk manfaatnya, halida asam dan anhidrida itu dapat digunakan untuk mensintesis ester yang terintangi, ya. Karena ester itu kan kurang reaktif dibandingkan halida asam dan anhidrida. Nah, makanya dia bisa untuk sintesis ester yang terintangi itu. Ester biasanya juga bisa digunakan untuk pembuatan alkohol dan juga berbagai produk lainnya ya, baik itu produk obat-obatan ataupun juga untuk bahan pangan. Sintesis nitril untuk memperpanjang karbon alifatik dengan satu rantai lagi atau untuk menambahkan suatu gugus karboksil atau juga bisa suatu gugus NH2. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari derivat karboksilat untuk sintesis. Tentunya ada manfaat lainnya. Silahkan nanti dicari dulu. Oke. Saya punya quote-nya, silahkan dibaca. Oke, materi untuk video pembelajaran kali ini mungkin cukup sekian. Saya harap video ini bisa membantu kalian dalam memahami pembelajarannya. Sampai jumpa di kelas daring nanti. Siapkan pertanyaan kalian karena kita akan lebih banyak diskusi pada pertemuan di kelas. Okay, thank you for your attention guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.